Salam Kerahiman. Hari ini 6 Mei dan kita akan bahas bersama-sama dari BHF nomor 1560. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka BHF 1560. Hari ini, sesudah Komuni Kudus, Yesus sekali lagi memberikan beberapa petunjuk kepadaku. Pertama, jangan bertempur melawan godaan dengan mengandalkan dirimu sendiri, tetapi segera ungkapkanlah godaan itu kepada Bapa pengakuanmu. Maka kekuatan godaan itu akan hilang sama sekali. Kedua, dalam pertempuran ini, jangan sampai engkau kehilangan damai. Hiduplah di hadiratku. Mintalah pertolongan kepada bundaku dan kepada para kudus. Ketiga, yakinlah bahwa aku menjaga dan menopang engkau. Keempat, jangan takut, baik terhadap pertempuran jiwa maupun terhadap godaan-godaan apapun, sebab aku menopang engkau. Kalau engkau mau berjuang, ketahuilah bahwa kemenangan selalu ada di pihakmu. Kelima, ketahuilah bahwa dengan gigih berperang, engkau memberikan kemuliaan besar kepadaku dan menimbun pahala bagi dirimu sendiri. Godaan-godaan memberi engkau kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadaku. Tadi kita dengar ya, sesudah Komuni Kudus. Di dalam diary Faustina banyak sekali cerita apa yang dialami oleh Suster Faustina setelah Komuni Kudus. Jadi ini juga bisa menjadi refleksi kita, apakah setelah Komuni Kudus kita hening, atau kita mendengarkan lagu komuni, atau kita mulai melihat siapa saja yang terima komuni, atau mulai mengabsen, kok si ini nggak ada, kok si itu nggak ada. Nah, kita lihat ya, ternyata setelah Komuni Kudus, Yesus datang pada Faustina dan memberikan beberapa petunjuk. 1. Jangan bertempur melawan godaan dengan mengandalkan diri sendiri. Godaan itu selalu ada. Di sini Yesus memberikan satu informasi bahwa jangan melawan godaan itu hanya dengan kemauan kita sendiri. Ceritakan kepada Bapa pengakuanmu. Karena pada waktu kita sharing, kita cerita, kekuatan dari godaan itu akan hilang. Kedua, dalam pertempuran jangan sampai kehilangan damai. Jadi walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, tapi kita tetap harus menjaga selalu ada damai dalam hatiku. Yesus penolongku,
Yesus andalanku, Yesus penyelamatku. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu goyah. Jadi harus ada hal-hal yang membuat kita tetap dalam keadaan damai walaupun sedang dalam pertempuran. Dan Yesus katakan doa, datang ke hadirat Tuhan, doa minta Bunda Maria dan para kudus membantu. Ya. Ketiga, yakin bahwa Yesus itu menjaga. Yesus itu menjaga saya dan menopang saya. Jadi dalam ada persoalan apapun, tetap punya keyakinan. Yesus itu jaga saya. Yesus itu nopang saya. Yesus itu mensupport saya. Yesus itu menguatkan saya. Yang keempat, jangan takut. Sebab aku menopang engkau. Dan kalau kamu berjuang, kemenangan selalu ada di pihakmu. Itu satu jaminan. Jadi kita yang harus dilakukan adalah jangan mundur, berjuang dengan gigih, ya, dengan penuh semangat. Dan yang kelima, dengan gigih berperang, dengan kita berusaha melawan godaan-godaan yang datang, engkau memberi kemuliaan yang besar kepadaku. Dengan kita bertahan, dengan kita terus gigih berjuang, berperang, kita sudah memuliakan Tuhan, walaupun hasilnya belum kelihatan. Tapi ingat, tadi Yesus bilang, engkau akan jadi pemenang. Nah, di situ dikatakan juga bahwa di yang terakhir ya dikatakan, godaan-godaan memberi engkau kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadaku. Ini mungkin boleh menjadi refleksi kita semua. Kalau kita hidupnya tenang, hidup senang, hidup nyaman, tidak ada godaan, tidak ada badai, tidak ada yang jahat sama kita, semua baik. Kita nggak bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Semuanya baik, semuanya nyaman. Sama seperti cerita yang lalu ya, cerita Ayub. Kalau semuanya nyaman, semuanya enak, semuanya sangat membahagiakan, kesetiaan itu nggak bisa dibuktikan. Tapi dengan mengalami godaan, ayo bisa bertahan, bisa melawan godaan, atau kita jatuh masuk ke dalam godaan, ini semua menjadi suatu proses. Dan di sini dikatakan, godaan-godaan memberi engkau kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadaku. Ada godaan, kita punya kehendak bebas. Mau ikut godaan, berarti saya nggak setia sama Tuhan. Atau saya mau abaikan godaan, saya mau berjuang, saya mau lawan, saya nggak mau masuk ke dalam godaan tersebut. Dan pada saat saya menguasai kemampuan, kita punya kuasa untuk menguasai, mengalahkan godaan-godaan tersebut, maka itu membuktikan suatu kesetiaan kepada Tuhan. Contoh ya, dalam pekerjaan kita menghadapi banyak godaan. Korupsi contohnya. Dikasih sesuatu, tapi kita harus membantu dia untuk memperlancar segala macam proses. Dikasih hadiah, supaya, contoh ya, misalnya waktu saya kerja di bank, ada orang mengajukan kredit, tapi di dalam map dokumen-dokumen lampiran daripada perusahaannya, ternyata dia selipin satu amplop. Dan kebetulan amplop itu jatuh. Jadi sebelum pergi saya lihat, apa nih Pak? Oh nggak apa-apa, itu buat Ibu Esther aja. Langsung dalam hati tek. Wah ini godaan. Saya langsung kembaliin, Pak saya nggak mau terima ini. Bapak nggak usah kasih. Kalau nanti perusahaan Bapak memang layak untuk mendapat kredit, pasti Bapak dapat kredit tanpa harus memberi sesuatu. Tapi di satu pihak saya sudah pikir, wah ini orang nggak benar. Jadi waspada, berhati-hati. Pernah juga anak buah saya, dia juga dikasih satu barang. Sebagai tanda terima kasih katanya, nasabah itu kasih barang. Ya saya pikir kalau tanda terima kasih ya sekedarnya ya saya terima. Tapi ternyata anak buah saya nggak bisa. Dia bilang, aduh saya nggak bisa tidur. Saya rasanya gelisah. Oke, kalau gitu kembaliin. Karena buat kita itu bukan sesuatu yang kita perlukan. Jadi kita harus bisa tahu kemampuan kita, kekuatan kita, kelemahan kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam godaan-godaan tersebut.
Itu sedikit cerita pengalaman sekian tahun yang lalu pada waktu saya kerja di bank. Jadi kita sendiri harus punya prinsip. Saya mau hidup benar, saya mau hidup jujur. Saya bilang sama anak-anak saya ya, di dalam dunia ini yang pintar itu banyak. Saya pintar, kamu pintar, ada orang lain jauh lebih pintar. Selalu seperti itu. Tapi kalau soal kejujuran, saya jujur, orang lain itu jujur. Saya nggak mungkin kalah sama dia, dia juga nggak mungkin kalah sama saya, tapi seimbang. Jadi paling enak itu hidup jujur. Dengan jujur kita nggak perlu bohong, kita nggak perlu merekayasa, kita nggak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi sekali lagi, saya mau tutup hal ini, kita mau merenung, merefleksikan diri. Godaan itu akan selalu ada. Tapi pertama kita harus punya prinsip. Saya mau tergoda karena saya punya kehendak bebas, atau saya punya prinsip saya nggak mau masuk dalam godaan. Kalau kita punya prinsip seperti itu, kita bergantung pada Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Bunda Maria, dengan mohon pertolongan para kudus, Tuhan Yesus janjikan juga kita akan keluar sebagai pemenang. Dan godaan itu akan kalah. Itu saja untuk hari ini. Kita doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas apa yang kami boleh bahas bersama-sama pada hari ini. Memang di dalam hidup di dunia ini kami tidak lepas dari godaan. Dan kami juga sadar kami manusia lemah, kami manusia tidak berdaya. Tapi kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar kami tetap berpegang padamu untuk menjadi orang-orang yang bisa menguasai godaan-godaan yang datang, dan kami bisa keluar sebagai pemenang. Karena kami tahu Engkau memberikan Yesus Putra-Mu kepada kami, di mana kami bisa bernaung, bisa mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.